Marcelino Ferdinand dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala AFF 2022. Indra Syafri buka suara terkait hasil evaluasi bersama Shin Tae-yong. Timnas Indonesia patut berbangga meski tersingkir di babak semifinal. Sebab, Marcelino Ferdinand berhasil menyabet penghargaan individu di Piala AFF 2022, gelaran Piala AFF 2022 telah berakhir. Timnas Thailand keluar sebagai kampiun usai menaklukkan Vietnam pada leg kedua final. Senin, 16 Januari 2023, laga Thailand versus Vietnam yang dimainkan di Thammasat Stadium, Bangkok, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tim Gajah Perang. Gol semata wayang tim tuan rumah disarangkan oleh sang kapten Therathon Bumathan pada menit ke-24. Timnas Thailand pun dipastikan menjadi juara Piala AFF 2022 berkat keunggulan agregat 3-2 atas Vietnam. Sebelum momen perayaan, peraih penghargaan individu Piala AFF 2022 diumumkan. Timnas Indonesia berbangga karena wonderkid andalannya, yakni Marcelino Ferdinand berhasil meraih salah satu penghargaan tersebut. Pemain Persebaya Surabaya itu dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Piala AFF 2022. Marcelino Ferdinand mengikuti jejak Pratama Arhan yang pada edisi sebelumnya menyabet penghargaan serupa. Terpilihnya Marcelino Ferdinand terasa lebih spesial lantaran dirinya baru menginjak usia 18 tahun. Ia nyaris tak tergantikan menjadi pilihan Shin Tae-yong selama partisipasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Marcelino hanya sekali absen ketika Timnas Indonesia menggebuk Brunei Darussalam 7-0 di fase grup. Secara keseluruhan, adik Octavianus Fernando mencatatkan 1 gol dan assist dari 5 penampilan. Sementara itu, penghargaan pemain terbaik Piala AFF 2022 jatuh kepada Kapten Thailand, Therathon Bumathan. Therathon sejatinya berposisi sebagai bek kiri, namun pada turnamen ini ia digeser menjadi gelandang. Pemain Buriram United dipercaya Mano Polking menggantikan peran Chanatip Songkrasin sebagai ruh permainan. Dari total 8 pertandingan, Therathon sukses mencetak 6 assist dan menciptakan 30 peluang sepanjang Piala AFF 2022. Selain Therathon Bumathan, pemain Thailand yang juga meraih penghargaan individu adalah Terasil Dangda. Terasil Dangda menyabet sepatu emas atau top scorer Piala AFF 2022 bersama striker Vietnam, Nguyen Tin Linh berkat koleksi 6 gol. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri, menyampaikan hasil evaluasi Timnas Indonesia pasca Piala AFF 2022. Seperti diketahui, skuad Garuda gagal mencapai target yakni juara Piala AFF tahun ini. Mark Klok dan kawan-kawan harus tumbang saat menghadapi Vietnam di babak semifinal. Kegagalan ini sekaligus membuat Timnas Indonesia masih harus bersabar untuk mendapatkan kesempatan menjadi juara di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara ini. Seusai tampil di Piala AFF 2022, Shin Tae-yong beserta jajarannya menjalani evaluasi. Salah satu poin yang jadi sorotan adalah terkait masa depan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bersama Timnas Indonesia, kontrak pelatih berusia 52 tahun ini akan habis pada akhir tahun 2023. Terkait hasil evaluasi, Indra Syafri menilai jika Timnas Indonesia masih banyak kekurangan, hal ini membuat skuad Garuda gagal menjadi juara di Piala AFF edisi tahun ini. Mengenai satu kenapa gagal, terus kedua kita diskusikan ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki ke depan, baik secara teknis karena memang tidak gampang membangun tim yang kuat, kata Indra Syafri kepada awak media di GBK Arena Jakarta. Senin, 16 Januari 2023, berkaca dari Piala AFF lalu, Indra menjelaskan jika Shin Tae-yong mengeluhkan kualitas pemain Timnas Indonesia, salah satu jalan untuk memberikan tambahan kekuatan adalah melalui pemain naturalisasi. Namun, Elkan Bagot dan Sandy Walsh justru tidak dilepas oleh timnya dengan alasan Piala AFF bukan masuk kalender FIFA.
Coach Shin Tae-yong mengeluhkan kualitas pemain yang kurang bagus, tapi kemarin kita berusaha menambah kekuatan dengan pemain-pemain naturalisasi tapi tidak bisa bermain secara utuh. Makanya kami berharap di Piala Dunia U20 nanti akan lebih fokus lagi dan mudah-mudahan ada prestasi, ujarnya.